Hai y'all, nama gue Lucky. Kita di sini di channel Abralakabra. Kita coba lihat apa sih yang akan terjadi di bulan Mei untuk semua zodiak. Oke, di bulan Mei ini ada Pluto retrograde di tanggal 2 yang sampai 6 bulan ke depan di Aquarius ya. Kita lihat dampaknya apa buat kita semua dan planet berkah itu, planet of luck, Jupiter is going to move. Dia akan pindah ke Gemini meninggalkan Taurus. Oke. Nah, Taurus, happy birthday ya. Kita lihat untuk semuanya dan jangan lupa untuk nonton, nggak hanya sun sign kalian tapi juga nonton moon sign dan rising sign. Dan terima kasih untuk yang selalu setia ngikutin gue. Kita ketemu lagi ya. Dan yang belum jangan lupa untuk subscribe ya. Check it out. Hai Aries. Nah, kan kali ini kita agak ada yang berbeda ya, di cafe temen namanya Kalasa Bali ya. Dimana tempatnya di Sunset Road, sekitaran situlah. Kalau kalian emang yang ada di Bali ini termasuk baru dan ternyata tempatnya enak banget dan unik banget ya. Cobain yang suka BB ya, pork belly, sambal matahnya oke banget, dan chicken B-nya juga oke banget. Nah, dicek-cek aja, dan ini tempatnya asli unik banget ya, klasik dan vintage habis. Nanti gue spill ya tempatnya. Tapi yang jelas sekarang kenapa gue bikinnya agak berbeda? Ada kecelakaan, suaranya nggak nongol, jadi gue harus buat lagi. Nah, karena gue juga masih ada kerjaan lain, jadi gue sambil jalan-jalan gue bikin readingan kalian Aries. Langsung aja ya. Apa ya yang Aries perlu ketahui di bulan Mei 2024? Oke. Under the deck, subconscious mind, alam bawah sadar kalian, judgment. Judgment ini energi Pluto atau Scorpio. Pluto buat Aries, maksud gue Pluto hari ini ada di Aquarius ya, ada di Aquarius, dan tanggal 2 kemarin dia retrograde. Buat Aries itu dampaknya apa? Retrograde kali ini enggak, di saat Pluto retrograde itu biasanya 6 bulan sampai 6 bulan ke depan ya. Lagi-lagi retrograde itu kita diminta untuk kilas balik ya, introspeksi lagi selama 6 bulan terakhir, dan bagaimana supaya kita lebih bisa melakukan transformasi yang radikal, mungkin lebih tepatnya, yang benar-benar perubahan, sejatinya perubahan ya. Tidak ada lagi energi-energi yang masih nyangkut di tentang sudah berlalu. Jadi artinya di sini tentang teman-teman buat Aries ya, untuk teman-teman, network, friendship ya, juga tentang bagaimana kontribusi kalian terhadap lingkungan sekitar kalian ya. Itu penilaian. Jadi kalian dapat kesempatan kedua untuk melakukan terus melanjutkan apapun yang kalian ingin kembangkan, ingin lakukan, itu dengan pendekatan yang berbeda, mindset yang berbeda, bukan yang seperti biasanya gitu. Nah, karena perubahan itu kalau tidak diikuti, diimbangi dengan cara berpikir yang berbeda, tentu kita akan mengulang energi yang sama. Belum tentu ada perubahan itu belum tentu terjadi, akan sulit kalau energi kita masih energi yang kemarin sama yang lalu kan gitu. Jadi termasuk masalah teman ya, pertemanan untuk Aries. Hai. Nah, ini karena Pluto itu juga ruler planetnya Scorpio. Untuk Aries itu tentang bagaimana kalian berbagi dalam kebersamaan atau menginvestasi ya, menginvestasi sesuatu yang sifatnya milik orang lain, mengembangkan, developing gitu. Atau bagaimana kalian berbagi dalam kebersamaan, entah itu joint venture, collaboration ya, dari yang sifatnya ideologi ya, pengetahuan, waktu, materi,
Bagaimana kalian berbagi? Itu sangat berkaitan dengan kalian menghargai diri kalian sendiri, karena itu posisi ada batasan-batasan dalam kebersamaan yang tidak tertulis, tapi kita harus bisa menghargai. Nah, the current situation, kalian ingin memulai sesuatu yang baru. Kalian sudah siap mengambil resiko apapun itu yang akan terjadi. Kalian siap menghadapi itu. Ini energinya Aries sendiri, ya. Entah itu nanti kalian citra diri kalian menjadi tercoreng, kalian akan siap menghadapi itu. Kok lu jadi gini sih sekarang gitu? Lu bukannya lo bilang katanya begini gitu. Ternyata lo melakukan yang berbeda. Sesuatu yang yang beda, ya, sesuatu yang beda dari yang biasanya kalian lakukan. Kalian udah siap melakukan, bahkan mungkin menciptakan citra diri yang baru, ya. How you represent yourself in a new image, self image yang baru, ya. Challenge-nya adalah kalian kurang mendengarkan diri kalian sendiri dengan energinya The Hermit. Ini energi Virgo. Jadi challenge kalian itu untuk lebih fokus pada diri kalian. Karena diri kalian itu selalu punya jawaban atas apapun situasi kalian sendiri. Jadi bahkan intuisi kalian pun juga sangat Aries itu bergerak, ya, biasanya sangat impulsif, dan itu biasanya dijaga, dilindungi sama intuisinya, gitu ya. Nah, kadang dalam impulsivitas itu justru kalian lebih banyak belajar. Jadi dengarkan aja diri kalian sendiri. Dalam keseharian, dalam kalian melayani orang lain, dalam pekerjaan kalian sendiri, rutinitas kalian, bahkan untuk kesehatan kalian sendiri. Ya, kalian diminta untuk lebih mendengarkan tubuh kalian. Kalaupun kalian ingin memulai sesuatu yang baru, jangan lupakan tubuh kita masing-masing punya mekanisme yang berbeda, ritme yang berbeda. Fondasinya the word. Ini energi Saturn. Saturnus itu karma duniawi, ya. Yang mungkin kalian sedang ingin menyelesaikan apapun itu karma duniawi buat kalian. Ini energi Saturn. Saturn ada di Pisces. Saturn ada di Pisces, buat Aries itu ada di materi itu sendiri. Kalau masalah kepemilikan, ya, apa itu prioritas buat kalian? Kalian berdasarkan apa itu menjadi prioritas buat kalian? Apakah berdasarkan peraturan-peraturan atau norma, ya, society? Kalau kamu harus begini, kalau kalian harus gitu, ya, yang seharusnya. Karena ini karma duniawi, segala sesuatu yang sifatnya mengikat. Jadi ada nggak keseimbangan di situ antara material dan spiritual, jasmani dan rohani? Ya. Dan di Pisces itu nggak hanya ada Saturnus, tapi juga ada Neptune. Neptune itu adalah visi kita, idealnya seperti apa, ya, mimpi-mimpi kita yang ingin kita wujudkan, ya. Mungkin kalian ingin memulai sesuatu atau ingin bisnis atau apa, entrepreneur, ya, gitu, ingin memulai usaha atau bisnis yang baru. Itu berdasarkan apa? Nilai yang kalian pegang itu apa? Apakah itu cuman sekedar sifatnya, ya gue harus tajir, gue harus bisa solid, gue harus bisa stabil, atau kita butuh keseimbangan juga secara kejiwaan kita ngeforsir badan tubuh kita, waktu kita, semuanya untuk bekerja, tapi tanpa mengindahkan sisi spiritual kita. Kalau kita butuh hiburan, ya kan? Kadang kita juga butuh bermimpi loh.
Anyway, yang sudah lewat itu cuman bahan renungan buat kalian ya. Fondasi kalian itu, stabilitas itu kalian bangun berdasarkan nilai yang seperti apa, norma yang bagaimana gitu. 4 pilar itu kalian bangun berdasarkan nilai-nilai dan norma yang seperti apa, sesuai diri kalian apa sesuai dengan society yang sifatnya di luar diri kalian. Yang sudah lewat atau yang sudah terjadi, the moon. The moon kemarin, new moon itu ada di Taurus ya, new moon di Taurus, dan bersamaan dengan new moon itu tanggal 8-nya Venus itu konjang, enggak sextile dengan Jupiter. Artinya apa? Perasaan-perasaan kita yang mengekang kita sendiri oleh kekhawatiran-kekhawatiran, kecemasan kita untuk mencapai berkah spiritual atau bahkan keberuntungan-keberuntungan itu. Dan Venus juga ada di situ pas saat new moon di Taurus. Ya kan, buat Aries apa? Ini buat Aries ini betapa sisi emosional kalian itu sangat bergejolak ketika sesuatu terjadi dengan kepemilikan atau sifatnya yang material gitu buat kalian ya. Dan sorry kalau gue tadi salah ya, Pisces buat Aries itu ada di rumah ke-12. Ini tentang karma kalian sendiri, tentang bagaimana kalian seharusnya, bukan masalah materi apa yang tentang ke prioritas kalian. Ini lebih ke karma kalian, spiritual, secara spiritual dan alam bawah sadar yang kalian merasa kalau kalian harus gini, kalian harus gitu, yang sifatnya membatasi diri kalian sendiri untuk menjadi apapun yang kalian ingin bangun. Dan fokus kalian adalah The Emperor. Lagi-lagi ini energinya Aries. Emperor itu menyadari kalau dia punya kuasa atau kendali atas nasib dan hidupnya sendiri. Jadi dia tahu kapan dia harus mengambil tindakan atau keputusan untuk hidupnya sendiri gitu. Untuk dirinya sendiri. Entrepreneur Aries dan selalu ingin jadi leader. Fokus kalian adalah itu. Dan the next future, like the near future, justice. Ini energi Libra, dan Libra itu ada di oposisinya Aries. Kalian menuntut keadilan atau keseimbangan dalam berpartner. Partner di sini sifatnya bisa profesional, bisa juga personal. Ya. Semuanya tergantung bagaimana kita punya relationship dengan diri kita sendiri, Bu. Bagaimana kita berelasi dengan orang lain, itu bagaimana kita berelasi dengan diri kita sendiri dulu. Semuanya itu adalah cerminan. Keluar itu hanyalah cerminan bagaimana kita berkoneksi dengan diri kita. Our higher self. Jadi sebelum kita menuntut keadilan pada orang lain, ya, yang di luar diri kita, bisa nggak kita nuntut keadilan pada diri kita sendiri? Sudahkah cukup kita adil sama diri kita sendiri? Ya. Jangan hanya menuntut sama yang di luar dari diri kita kan. Orang semua yang terjadi sama kita itu atas kehendak diri kita sendiri. Kita adalah sebab dan akibat itu sendiri. Bagaimana kita melihat diri kita sendiri? High Priestess. Mungkin Aries lebih berusaha untuk diam dan mencoba mencermati apapun yang terjadi di sekitar kalian, mencoba mempelajari apa yang sedang terjadi, ya, mencoba dengerin intuisi kalian dengan energi High Priestess. Karena kalian sendiri mungkin di antara mencoba untuk lebih netral, untuk melihat antara sadar dan tidak sadar, alam bawah sadar dan kesadaran itu sendiri, tentang yang mana seharusnya, yang mana itu adalah kalian gitu. Jadi karena mencoba untuk lebih nyimak, ya. Dan ini kaitannya juga dengan faktor eksternal yang mempengaruhi kalian. Di situ ada the Hierophant. The Hierophant di sini adalah energi Taurus, dan ini tentang komitmen. Ya, tentang kontrak kerja, tentang komitmen, tentang pernikahan, tentang
kepatuhan dan keyakinan kalian sendiri terhadap apapun itu, nilai tradisi yang ada, bahkan sebelum kalian ada itu sudah ada, ya kan? Dan bukan berarti itu adalah kebenaran mutlak. Ini secara my opinion personal, like my personal opinion ya. Nothing. Buat gue nggak ada kebenaran mutlak. Setiap orang punya kebenarannya masing-masing. Jadi yang menurut kalian prioritas itu, ya, entah itu komitmen, entah itu pernikahan, entah itu tradisi, entah itu nilai, bahkan termasuk mungkin agama, ya. Kalau kalian melihat itu di atas diri kalian sendiri, kalian menempatkan diri kalian di mana? Jadi ini 3 kartu ini bersandingan, ya. Energi Saturn, karma duniawi, ya. The High Priestess itu adalah si witness, ya. Dia nggak mau berpihak dalam diam. Ini energi spiritualnya, ya. Dan energi The Hierophant, yang mana dia punya kunci, ya. The Hierophant itu punya kunci gerbang antara yang namanya materi dan spiritual. Bagaimana kalian melihat itu ke dalam diri kalian sendiri? Karena setiap orang punya kebenarannya masing-masing. Jadi it's our own homework gitu kan. Itu PR-nya kalian sendiri, ya. Cuman diri kalian sendiri yang bisa menjawab. Gue di sini cuma bantu. Anyway, hope and fear, the star. You will get what you wish. Like you will get your wish fulfilled, gitu maksud gue. Jadi tapi ada tapinya. Kalian mau wujudkan, jadi impian-impian kalian akan terwujud dan menjadi nyata. Tapi dengan satu kondisi, kalau kalian diminta untuk healing atau clearing your energy from your past. Not really from your past, tapi lebih tentang menjadi harapan itu sendiri. Be the person that you wanna be. Be the person that you need. Kalau dan jadi artinya kalian menyelaras gitu, secara energi dan frekuensi kalian menyelaras dengan harapan kalian sendiri, dan harapan itu akan lebih mudah terwujud. Nah, masalahnya di sini di saat kartu ini keluar, artinya kalian diminta untuk clearing energi-energi yang masih ngikat, yang udah obsolete, yang udah nggak berlaku lagi, udah nggak sesuai sama kalian, dia dilepas aja. It's going to make you more difficult to get your wish fulfilled. Gitu. Itu cuma akan menjadi halangan buat kalian mendapatkan apapun impian kalian untuk terwujud. Ini energinya Aquarius, dan di Aquarius ada Pluto yang lagi-lagi retrograde. Nah, retrograde sampai 6 bulan ke depan itu diminta untuk clearing energi-energi yang memang udah nggak selaras dengan kalian, sehingga kalian terus tetap maju jalan ke depan dan kalian dapat apapun impian kalian untuk jadi nyata, kan gitu. Yang mana entah itu lingkungan yang lebih oke, teman-teman atau network yang lebih membangun, ya kan, nggak hanya cuman istilahnya memberatkan kalian aja. Kalau memang itu hope-nya kalian, wish-nya kalian, ya. Anyway, outcome-nya kalian dapat di Empress. Keren nggak sih? Empress-nya bersanding sama The Emperor. Ini couple nih. The Divine Couple, Emperor sama The Empress, ya. The Empress ini energi Venus. Nah, Venus lagi di Taurus. Venus lagi di rumahnya. Karena Venus itu ruler planetnya si Taurus. Jadi kalau dia lagi di rumahnya, energinya itu double. Ya. Jadi istilahnya kalian udah siap nih dengan energi Venus, kalian sudah siap untuk melahirkan, ya. Entah itu ini general reading, ya. Ambil yang sesuai dan tinggal yang tidak sesuai, jangan paksain untuk sesuai. Dan untuk beberapa dari kalian mungkin emang ada yang siap melahirkan anak, ya. Untuk beberapa lagi dari kalian siap melahirkan project baru, bisnis baru, dan kreativitas baru,
Nah, yang memang itu udah kalian nantikan. Gitu. Kalian udah siap kok. Menjadi entrepreneur gitu. Keren. Buat gue sih cukup keren ya energinya. Dan kalau ngomong ini tadi ya tentang energi Taurus, di Taurus itu ada Jupiter dan juga Uranus. Jupiter sama Uranus. Uranus itu sampai tahun 2026 di Taurus. Sedangkan untuk Jupiter itu udah 1,5 tahun ada di Taurus. Dan tanggal 25 besok Jupiter masuk ke Gemini ninggalin Taurus. Nah kalau buat Aries itu Jupiter mungkin selama 1,5 tahun kemarin ini kalian mendapatkan apa namanya berkah ya, berkah materi yang berkelimpahan mungkin ya. Nah nanti begitu Jupiter masuk ke kemana namanya, ke Gemini, itu mungkin kalian akan diberi tantangan yang berbeda lagi, yaitu tentang mindset kalian sendiri, tentang cara berpikir kalian sendiri, bagaimana kalian melampaui batasan-batasan dari idealisme yang kalian sudah tetapkan. Karena memang seperti kata kebanyakan quote yang bilang ya kan, the biggest enemy is ourselves. Yaitu mindset kita sendiri. Bagaimana kita melampaui mindset kita sendiri, ya kan? Itu mungkin apa namanya yang akan berdampak pada Aries selama 1,5 tahun ke depan, di mana Jupiter ada di Gemini. Ya. Dan tanggal 23 itu ada bulan purnama di Gemini juga. Bersamaan dengan itu Venus meninggalkan Taurus masuk ke Gemini. Artinya, how you love yourself, how you see your self-worth, itu bagaimana kalian menilai diri kalian sendiri dan menghargai diri kalian sendiri dengan pola pikir yang bagaimana. Ada nilai-nilai atau cara pikir atau pola pikir yang memang kalian harus tinggalkan sih. Karena bicara tentang bulan purnama, itu sisi emosional yang berpengaruh ya. Dan purnama itu konotasinya tentang ending atau closure. Oke. Alright, das gitu aja. Semoga resonate. Oh iya, dan ini dicek-cek ya. Lo kalau ngelihat ini jalan apa namanya? Anyway, ntar gua kasih ini ya deh, gua kasih spillnya deh, nama tempatnya deh. Kalau berguna jangan lupa untuk like, comment, dan share.